Haleluya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita dalam mendengar firman-Nya. Hari ini, Minggu 3 Agustus 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Mu yang besar membuat kami dapat melewati hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Tetaplah Engkau menjadi Tuhan yang menolong kami menyelesaikan semua masalah kami, sehingga kami benar-benar merasakan hadir-Mu bagi kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Nahum 2 ayat 1 dan 2. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatanmu. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul renungan kita hari ini, kalahkan problema. Diambil dalam ayat penekanan ayat kedua. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Masalah adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang dewasa. Semua masalah pasti akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Kata-kata bijak ini sangat menguatkan dan menginspirasi, bahkan meyakinkan bahwa siapapun kita, tidak memandang golongan usia, status sosial, dan tingkat pekerjaan, kita pasti menghadapi masalah. Pembacaan Alkitab hari ini mengisyaratkan bahwa Tuhan akan memulihkan kedudukan dan kemegahan Israel seperti yang mereka pernah miliki sebelumnya. Yakub di sini merujuk kepada Israel atau bangsa Israel, sedangkan kebanggaan merujuk pada kemegahan dan kedudukan mereka di masa lalu. Pada kesimpulannya, kitab Nahum 2 ayat 2 adalah merupakan janji pemulihan dan penghiburan bagi Israel di tengah-tengah penghakiman Allah atas musuh-musuh mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan akan tetap setia kepada umat-Nya dan akan memulihkan kemegahan mereka setelah penderitaan mereka berakhir. Dalam kehidupan kita pun sebagai umat Allah, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah atau yang disebut problema hidup. Strategi yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah hanya mendekatkan diri kepada Sang Pemberi hidup
Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menyelesaikan setiap perkara yang kita hadapi dan memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hidup dengan penuh sukacita dan keyakinan iman bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Penegasannya, mari kita menyerahkan semua problema kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan memampukan kita untuk menjalani hidup, bahkan memberi kita kemenangan. Penggalan lagu Pelangi Sehabis Hujan, kata-katanya menguatkan kita. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku, telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di dalam setiap masalah ada janji penyertaan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika saat diperhadapkan dengan setiap problem hidup, kami terkadang menyalahkan orang lain, bahkan Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan menjadi alat perpanjangan-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.